Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Pak, nama Taruna Nindya Mirza Akbar, notar 2001231, kelas DD32. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan mengenai kajian integrasi antar moda pada Pelabuhan Sekupang, Kota Batam. Untuk latar belakangnya sendiri, Kota Batam merupakan salah satu kota yang memiliki potensi cukup besar sebagai pusat kegiatan ekonomi. Kota geografis yang strategis memungkinkan Kota Batam sebagai pusat bagi kegiatan ekonomi pariwisata bagi Provinsi Kepulauan Riau. Batam merupakan bagian dari kawasan khusus perdagangan bebas yang terdiri dari Batam Bintan Karimun atau BBK. Sebagai kota yang berbentuk kepulauan Indonesia, Kota Batam memiliki titik transfer yang terintegrasi, salah satunya pelabuhan di Kecamatan Sekupang yang sudah terintegrasi dengan bus Trans Batam. Pelabuhan Sekupang ini terdiri dari Pelabuhan Sekupang Internasional dan Pelabuhan Sekupang Domestik serta Pelabuhan Rakyat Sekupang. Kemudian, Kota Batam yang berada di Kepulauan Riau ini memiliki potensi pertumbuhan terbesar di Indonesia. Kota yang strategis berdekatan dengan Singapura dan Malaysia menjadikan Kota Batam sebagai salah satu destinasi utama bisnis dan perdagangan. Pada tahun 2007, Batam ditetapkan sebagai kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas atau Free Trade Zone. Pelabuhan Sekupang dipilih menjadi lokasi penelitian karena pelabuhan ini memiliki transshipment point antara pengguna kapal dari tiga pelabuhan yaitu Internasional Sekupang, Domestik Sekupang, dan Pelabuhan Pengumpan Sekupang dengan bus Trans Batam yang terletak di luar area Pelabuhan Sekupang, di mana tersedia fasilitas halte di depan Pelabuhan Sekupang. Bahkan berdasarkan rencana kegiatan pemerintah Kota Batam akan direncanakan pemindahan pelabuhan pelayaran laut dengan rute pelayaran ke kota-kota besar di Indonesia ke sekitar area Pelabuhan Sekupang yang memungkinkan adanya peningkatan pergerakan penumpang dari area pelabuhan menuju halte. Selanjutnya untuk identifikasi masalah berdasarkan latar belakang permasalahan, maka perlu diidentifikasi permasalahan sebagai berikut. Yang pertama, Pelabuhan Sekupang merupakan pelabuhan yang memiliki kinerja integrasi antar moda yang belum optimal. Eh, Kemudian, khususnya pada bus Trans Batam, tingkat pengguna jasa bus Trans Batam sendiri masih rendah dibandingkan moda angkutan pribadi dan angkutan online. Pejalan kaki yang menyeberang di sembarang tempat menuju halte bus Trans Batam sendiri relatif jauh dari pintu keluar pelabuhan. Tidak tersedianya fasilitas pejalan kaki dan tidak terdapat fasilitas integrasi jadwal dan informasi antara bus dan kapal. Kemudian untuk rumusan masalah sendiri, berdasarkan latar belakang permasalahan sendiri itu diidentifikasi permasalahan sebagai berikut. Yang pertama, bagaimana kinerja integrasi antar moda pada pelabuhan jika diukur berdasarkan evaluation of intermodal passenger transfer facilities dengan menggunakan matriks intermodal mobility dan trip segment analysis. Yang kedua, bagaimana upaya meningkatkan kinerja integrasi antar moda pada pelabuhan Sekupang. Yang ketiga, bagaimana desain fasilitas yang baik untuk meningkatkan kinerja integrasi antar moda pada pelabuhan Sekupang. Dan yang terakhir, bagaimana hasil analisis pengukuran kinerja integrasi antar moda sesudah diterapkan upaya peningkatan kinerja integrasi antar moda. Selanjutnya, maksud dan tujuannya. Maksud penelitian itu ialah untuk melakukan kajian mengenai integrasi antar moda pada pelabuhan Sekupang, Kota Batam. Tujuannya eh, digunakan sebagai bahan kajian guna peningkatan pelayanan di Pelabuhan Sekupang. Dengan tujuan pertama menganalisis kinerja integrasi antar moda pada Pelabuhan Sekupang berdasarkan buku Evaluation of Intermodal Passenger Transfer Facilities dengan menggunakan matriks Intermodal Mobility Segment Analysis dan analisis biaya hilang. Yang kedua, menentukan upaya peningkatan kinerja integrasi antar moda pada Pelabuhan Sekupang. Yang ketiga, membuat desain fasilitas yang baik untuk meningkatkan kinerja integrasi antar moda pada Pelabuhan Sekupang. Dan yang keempat, membandingkan hasil pengukuran kinerja integrasi antar moda sebelum dan sesudah diterapkan upaya peningkatannya. Selanjutnya untuk ruang lingkup penelitian ini, wilayah penelitian dilakukan dengan ruang lingkup Pelabuhan Sekupang dan sekitarnya. Metode pengukuran kinerja integrasi antar moda pada Pelabuhan Sekupang berdasarkan Evaluation of Intermodal Passenger Transfer Facilities dengan menggunakan analisis modal interaction matrix dan trip segment analysis. Kemudian penghitungan kinerja dilakukan di Pelabuhan Sekupang dan menentukan upaya peningkatan kinerja integrasi antar moda antara pelabuhan dengan halte yang terdapat di luar area pelabuhan. Selanjutnya untuk wilayah kajiannya dapat dilihat pada slide yang saya tampilkan. Ada kondisi eksisten pelabuhan Sekupang Kota Batam dan pola sirkulasi penumpang integrasi antar moda di antara halte dengan pelabuhan.
Selanjutnya ini ada existing bus Trans Batam Koridor 1 dengan rute Sekupang menuju Batam Center dan sebaliknya. Kemudian ini ada desain upaya sirkulasi bus dalam area pelabuhan. Untuk rangka pikir penelitian sendiri, ada survei observasi, pengamatan atau tinjauan mengenai integrasi antara moda pelabuhan Sekupang, kemudian survei event, prasarana, mengetahui ketersediaan existing fasilitas integrasi pada pelabuhan Sekupang. Selanjutnya survei statis yang mana untuk memperoleh ketepatan jadwal antar kapal datang maupun berangkat serta jumlah penumpang naik dan turun. Yang mana kondisi existingnya pada saat ini ialah tidak terdapat jalur berjalan kaki yang menghubungkan antara halte dan pelabuhan. Jarak antara halte bus Trans Batam dan pelabuhan cukup jauh. Terdapat jalur crossing tak terdefinisi antara pejalan kaki dan kendaraan serta antara pelabuhan dan halte. Terus judul skripsi sendiri ialah kajian integrasi antar moda pada pelabuhan Kupang Kota Batam. Outputnya sendiri ialah kajian mengenai kinerja integrasi antar moda pada pelabuhan Kupang. Untuk bagian alir penelitian ini, kajian integrasi antar moda kemudian diidentifikasi masalah yang mana terdapat tujuan penelitiannya sebagai berikut. Kemudian dilaksanakan pengumpulan data. Pengumpulan data sendiri ini ada dua, yaitu data primer dan data sekunder. Yang mana data primer itu dilaksanakan secara survei langsung dan data sekunder ini biasanya diperoleh dari data instansi-instansi yang terkait yang mana mendukung penelitian tersebut. Untuk data primer sendiri dapat dilihat ada data ketepatan jadwal kapal dan jumlah penumpang tiap jenis kapal, kemudian data modal interaction matrix dan trip segment analysis. Selanjutnya ada nilai harapan penumpang untuk analisis modal interaction matrix. Yang keempat ada data kecepatan kendaraan. Yang kelima ada data volume pejalan kaki dan karakteristik pejalan kaki. Untuk data sekunder sendiri itu ada data event pelabuhan dan fasilitas integrasi, kemudian data produktivitas bus Trans Batam dan data produktivitas kapal. Yang mana selanjutnya dilakukan pengolahan data, kemudian diukur kinerja integrasi antar moda menggunakan model interaction matrix dan trip segment analysis. Ada segment disutility dan access cost disutility. Setelah itu akan keluar hasil pengukuran kinerjanya. Apabila hasilnya itu baik, maka sudah selesai. Apabila hasilnya masih kurang, maka skenario upaya kinerja integrasi antar moda diterapkan, yaitu perencanaan integrasi antar moda secara fisik, jadwal informasi. Kemudian menata pola sirkulasi kendaraan dan penumpang masuk dan keluar pelabuhan. Kemudian menentukan layout desain penataan fasilitas. Selanjutnya pengukuran kinerja setelah diterapkan skenario. Dilakukan perbandingan nilai kinerja sebelum dan setelah diterapkan skenario, diambil kesimpulan sasaran dan selesai. Untuk daftar pustaka sendiri eh, sebagai berikut. Baik, sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah, saya mohon maaf. Mohon izin bimbingan dan arahannya, Pak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.